Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Nur Syifa dengan NPM 2215061031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat video dari Metopen, yaitu tentang proposal penelitian, yaitu tugas akhir dari metodologi penelitian. Dan di sini saya diawali dengan judul di mana saya mengambil judul penerapan konten basic filtering untuk rekomendasi komponen antarmuka pengguna pada framework React. Karena di sini saya juga fokusnya di bagian front end, tepatnya di framework React. Dan di sini eh, langsung saja kita buat. Di sini ada terdapat aturan-aturannya ya untuk judulnya itu, yaitu ada di sini judul penelitian sebaiknya singkat dan padat dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Maksimal hanya terdiri dari 8 sampai 12 kata. Dan di sini judul saya sudah memenuhinya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas benar 12 kata dan tidak ada singkatan. Bisa dilihat di sini judul saya juga sudah tidak ada singkatan dan juga tidak menggunakan kata-kata redundant, yaitu ada study on, research on, dan sebagainya. Dan di sini sudah terlihat sudah tidak ada dan juga judul penelitian wajib memuat metode yang diusulkan, tujuan penelitian, objek penelitian. Dan di sini terdapat metodenya yaitu menggunakan framework React. Terus tujuannya itu untuk untuk rekomendasi antarmuka pengguna dan objeknya itu tuh penerapan konten basis filtering. Oke, untuk judul sudah benar semua. Selanjutnya kita masuk ke di sini terdapat daftar isi, terus juga daftar gambar, daftar tabel, dan di sini ke bab 1. Oke, baik. Di sini ada bab satunya. Bab 1 terdapat latar belakang masalah. Di sini kita bahas dulu latar belakang masalah di aturannya. Jadi, eh, ikuti pola latar belakang, yaitu pola ini. Terus juga jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Jadi, sitasi itu bukan di akhir paragraf, tetapi apa kata-kata yang disitasikan itu langsung disitasikan. Terus, satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi harus dilakukan dengan hati-hati. Kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran dan bisa diletakkan di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Antar paragraf harus dibuat mengalir, bersambung dengan alur cerita yang runtut. Dan di sini saya sudah membuat latar belakang sesuai dengan kaidah aturan yang sudah ada di sini. Di sini latar belakangnya, di sini di tiap kata ini saya sudah mencantumkan sitasi, sitasi dari jurnal yang saya ambil. Saya juga saya juga telah menemukan jurnal untuk penelitian saya ini yaitu 5 jurnal. 5 jurnal penelitian saya itu antara lain ini jurnal pertama, kegedean. Ini untuk jurnal saya pertama, ini jurnal saya kedua, ini jurnal saya ketiga, ini jurnal keempat, dan yang terakhir ini jurnal saya yang kelima. Dan dari jurnal 5 ini semuanya saya ambil dari Q1. Dan di sini saya membuat latar belakang pertama yaitu tentang perkembangan pesat teknologi informasi dan meningkatkan runtutan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Sampai proses tersebut itu saya citasi di jurnal saya Mehta et al. 2014 yaitu ada di jurnal ini. Nah, di jari jurnal ini saya mensitasikan ini. Saya dapat dari kata-kata introducing dari sini sampai sini. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk yang kedua, salah satu framework yang paling menonjol adalah React, yaitu framework JavaScript yang dirancang. Nah, ini juga eh, di tiap kalimat, di tiap kalimat itu saya mensitasikan jurnal saya tersebut. Jadi bukan antar paragraf di sini. Jadi saya mensintasikan jurnal itu tuh berdasarkan kata-kata, langsung di tiap kata yang dimana saya sudah memenuhi syarat atau aturan dari latar belakang masalah aturannya yang ini. Nih, jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Dan juga sitasi saya ini menggunakan sitasi style apa, APA. Makanya hasilnya seperti ini sitasinya. Dan menggunakan apa tuh menggunakan aplikasi yang bernama Zotero untuk membuat sitasi. Dan di sini ini sudah benar untuk latar belakang yang saya buat sesuai dengan jurnal-jurnal yang sudah saya ambil. Nah, setelah latar belakang sudah saya sitasi jurnal-jurnalnya dan sudah saya baca berdasarkan jurnal saya ini, dan langsung saja habis selesai disitasi pasti langsung ke daftar pustaka untuk memasukkan jurnalnya. Dan di sini ketika di daftar pustaka itu seperti ini. Terdapat 5 jurnal, 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah ada di sitasi saya. Selanjutnya, dan ini juga pada penelitian ini metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan di sini juga saya sudah menerapkannya ya. Nah, ini juga contoh sitasi yang salah karena ini di tiap paragraf langsung sitasinya ada di akhir. Itu salah. Nah, sitasi yang benar itu di tiap kalimat disitasi, tiap kalimat disitasi. Dan di sini saya sudah benar ya, di tiap kalimat saya sitasi. Dan di sini masuk ke masalah penelitian. Masalah penelitian itu di sini harus merangkum suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Saya sudah membaca ini, tapi mungkin yang lebih efektif ini, nah di sini. Korelasi RP, RQ, dan RO. Dan di sini RP-nya itu yaitu hmm, S SVM dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi, dan sakitnya data training. Nah, di sini RP-nya itu sulitnya memilih parameter SVM yang sesuai. Nah, di sini masalah saya ini udah sangat berkorelasi dengan RP, RQ, RO juga. Dan di sini masalah saya ini gini, bagaimana sistem dapat mengekstraksi dan menyajikan metadata komponen user interface React seperti nama, deskripsi, jumlah unduhan, dan repositori secara terstruktur. Nah, di sini ini batasan masalahnya ya, batasan masalah yang saya buat sendiri. Dan ini udah korelasi rumusan masalahnya ini dengan tujuan. Nah, tujuan ini kan yang pertama itu bagaimana sistem dapat mengekstraksi dan menyajikan metadata. Ya, tujuannya di sini mengembangkan sistem rekomendasi yang menampilkan metadata dan menyarankan komponen UI React berdasarkan kesamaan konten. Nah, sini jadi benar-benar udah sangat sinkron antara rumusan masalah dan tujuan. Juga sinkron dengan manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian saya di sini juga mempermudah pengembang perangkat lunak dalam menemukan dan memilih komponen UI React yang sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Nah, jadi di sini fungsinya itu tuh biar lebih mudah untuk menentukan komponen. Tujuannya itu merekomendasikan tampilan metadata. Masalahnya itu bagaimana sistem dapat
mengekstraksi penyajian metadata komponen. Dan ini udah sangat-sangat korelasi antara RP, RQ, dan RO. Dan di sini saya juga membuat batasan masalah karena di setiap masalah itu terlalu kompleks kalau misalkan tidak ada batasan masalahnya. Dan di sini saya telah membuat batasan masalah itu ada dua, yaitu sistem hanya berfokus pada pemberian rekomendasi untuk komponen antarmuka UI berbasis React dan tidak mencangkup komponen logika atau backend. Nah, berarti di sini saya tuh hanya memuat UI-nya aja atau front end-nya saja, tidak masuk ke logika atau backend-nya. Dan juga sistem rekomendasi hanya dirancang menggunakan pendekatan konten basis filtering tanpa melibatkan kolaboratif filtering maupun teknik mesin learning lanjutan seperti deep learning atau NLP. Jadi saya tidak melibatkan sejenis-jenis AI. Saya di sini hanya menggunakan React banget. Di sini hanya menggunakan React dengan menambahkan untuk konten basis filteringnya itu di JSON-nya, di JSON.js. Dan di sini selanjutnya terdapat sistematika penelitian. Nah, di sini nggak ada ya untuk aturan sistematika penelitian, tapi saya melihat dari skripsi-skripsi dari cutting-cutting dan skripsi-skripsi dari apa perpustakaan. Di sini terdapat sistematika penelitian. Yang pertama itu penjelasan tentang bab 1, bab 2 sampai seterusnya. Ini yang sudah saya buat. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terkait. Nah, ini juga ada penelitian terkait. Jadi ini tinjauan pustaka itu tuh tentang apa sih jurnal-jurnal saya yang 5 itu eh, dihubungkan dengan judul saya. Dan di sini ada 2.2.1 jurnal saya yang bernama Software Ecosystem A Systematic Literature Review. Di sini jurnalnya ditulis oleh eh, Manikas dan Hansen. Studi sistematik terhadap pengembangan riset ekonomi perangkat lunak. Dari 420 sampai 90 dianalisis secara mendalam untuk mengaji set shot SE, COS, tren riset jenis kontribusi, dan juga perangkat lunak. Ini aspek penting dalam perancangan sistem rekomendasi untuk pengembangan perangkat lunak. Ini ya masuk. Terus jurnal yang kedua yaitu What's Recommendation System for Software Engineering Recommend. Jadi jurnal ini eh, yaitu jurnal yang terbit di tahun 2003 hingga 2013. Terus studi ini menemukan umumnya digunakan untuk mendukung aktivitas berbasis kode seperti kode Rails, debugging, implementasi, dan pemeliharaan. Dan yang jurnal ketiga yaitu tentang Software Processing Simulation Modeling, Why, What, dan Who, dan How, yaitu penulis mengidentifikasi 6 tujuan utama penggunaan simulasi rekayasa proses perangkat lunak, manajemen strategis, perancangan, pengendalian operasional, perbaikan proses, dan adopsi teknologi pemahaman, serta pelatihan. Dan jurnal yang keempat yaitu Information Technology and Knowledge in Software Development Teams, The Rules of Project You Can Train, yaitu jurnal ini penggunaan teknologi informasi yang mendukung proses berbagi pengetahuan antar tim pengembang perangkat lunak, khususnya dalam kondisi ketidakpastian proyek. Jadi, jurnal ini tuh sangat-sangat rekomen untuk skripsi saya ini, untuk apa proses saya ini. Dan yang terakhir jurnalnya itu A Personalized System for Conversational Recommendation, yaitu jurnal ini untuk rekomendasi ya, untuk sistem menggabungkan konten base filtering dengan dialog sistem.
Ini untuk sangat berhubungan dengan judul saya. Dan di sini terdapat tinjauan pustaka untuk arti-arti atau tools yang bisa saya pakai. Yaitu ada di sini saya menggunakan web ya untuk hasilnya. Atau juga saya menggunakan web framework, JavaScript, React.js sebagai framework JS, yaitu untuk ngodingnya. Itu juga saya menggunakan Tailwind sebagai antarmuka yang supaya lebih gampang framework CSS. Dan Fit ini adalah build tools modern yang dirancang untuk memberikan pengalaman aplikasi yang lebih cepat. Terus ini ada Node.js. Ini utama banget ya. Ini adalah JavaScript. Environment yang memungkinkan JavaScript dijalankan. Dan di sini saya menggunakan Figma untuk desainnya nanti. Dan di sini ada TF-IDF, yaitu untuk metode pembobotan kata dalam teks yang digunakan untuk mengukur seberapa penting sebuah kata ya. Jadi kayak teknik recommendation-nya gitu. Terus ini saya juga menggunakan metode waterfall untuk metode dari proposal saya ini. Terus juga di sini saya menggunakan Vercel, di mana Vercel itu untuk deployment aplikasi webnya. Dan yang terakhir itu bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini saya buat saja tugas akhir ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Dan di sini terdapat alat dan bahannya juga. Ini bisa digedein. Sini terdapat alat dan bahannya, yaitu yang pertama itu tabel alat, ada laptop, Visual Studio Code, Google Chrome, dan Node.js. Dan bahannya itu terdapat React.js, Tailwind, Fit, dan di sini terdapat implementasi algoritmanya, TF, IDF, dan Coordinate Similarity, dan JSON, juga dataset komponen UI. Yang ketiga, titik tiga itu tahapan penelitian. Metode yang digunakan pada kali ini yaitu metode waterfall, di mana di sini saya sudah membuat tahapan metode waterfall. Yang pertama itu dimulai, terus yang kedua masuk ke analisis kebutuhan, lanjut ke perancangan, lanjut ke implementasi, juga ada pengujian dan pemeliharaan. Nah, di sini 3.3.1 analisis kebutuhan dulu atau rekrutmen pada metode ini. Jadi pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna dan sistem, yaitu eh, sistem yang dirancang harus mampu menampilkan metadata komponen secara lengkap seperti nama, deskripsi, jumlah unduhan, tautan, dan repositori sumber. Juga fitur tambahannya seperti visual komponen agar pengguna dapat memiliki kecocokan desain sebelum menggunakannya. Pokoknya ini untuk gambaran analisis kebutuhannya. Yang kedua yaitu ada perancangan atau desain. Dan di sini saya mendesainnya yang pertama itu perancangan arsitektur sistemnya menggunakan Figma, perancangan antarmuka UI-nya itu juga menggunakan desain antarmuka Figma untuk menghasilkan muka awal, terus UI-nya menggunakan React dan Tailwind sebagai framework CSS untuk styling. Terus yang ketiga itu ada perancangan data dan struktur data. Nah, di sini menggunakan datanya itu habis berisi metadata komponen URI, berisi nama, deskripsi, kategori, jumlah unduhan, dan tautan repositori. Juga ada perancangan algoritma rekomendasi. Di sini menggunakan pendekatan content based filtering dengan algoritma FIDF untuk bobot dan Coordinate Similarity untuk menghitung kemiripan antar komponen. Yang kelima itu ada perancangan alur interaksi pengguna. Di sini alur navigasi mencakup pencarian komponen, tampilan metadata rekomendasi otomatis, dan juga tinjau komponen. Juga desain interaktif yang difokuskan pada kemudahan pengguna. Yang keenam itu ada perancangan deployment system. Dan di sini sistemnya itu udah dideploy ya. Jadi sistem dirancang agar dapat dideploy menggunakan Vercel. Deploynya menggunakan Vercel. Platform yang didukung React dan diintegrasikan dengan GitHub.
Dan implementation. Jadi di sini implementasinya itu pertama ada inisialisasi project, terus ada integrasi data set, algoritma, pengembangan antarmuka, pengujian lokal, dan deployment. Pokoknya ini evaluasi gitu kan. Terus ada pengujian. Pengujian ini di sini pengujian pendekatan dengan black box testing. Uji fungsional, user sesuai atau UAT, terus evaluasi referensi rekomendasi, dan dokumentasi hasil pengujian. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan atau maintenance. Jadi pemeliharaannya itu ada pemeliharaan kolektif untuk memperbaiki kesalahan atau bug, ada pemeliharaan adaptif untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, dan ada pemeliharaan efektif, yaitu peningkatan fitur untuk menyempurnakan sistem berdasarkan 4 kali pengguna. Jadi ada pemeliharaan efektif itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan di masa depan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka yang saya cantumkan 5 jurnal tersebut. Jadi ini 5 jurnalnya. Lihat daftar isinya. Ini ada daftar isi yang sudah saya buat. Di sini daftar isi masih I. Di sini simbol pertama, yang kedua, ini udah keempat, dan di sini udah nomor semua. Terus juga ada daftar gambar. Ini ada logo-logo yang tadi. Dan ada daftar tabel. Ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang diberi video dari Pak Pupo tersebut. Segitu saja video presentasi dari tugas akhir Metopen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.